Turunin, coba turunin mas, burung bisa. gacernya, Mas. Aman, biar teman-teman lihat ya. Oh ini di kios nih teman-teman tuh, aku belinya. Seriusan ada CCTV teman-teman itu. Nah Nah, ini dia nih teman-teman, biras burungnya. tuh. Teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kacar Mania, Kicau Mania, sahabatku semua, saudaraku semua dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara Indonesia yang tercinta. Kita berjumpa kembali, pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun teman-temanku. Sudah siap rokok dan kopi kalian teman-teman? Ini kita lagi ngerokok sambil ngopi teman-temanku. Ini kacer bahan, kacer lepas bahan yang kita beli kemarin dari kios ya teman-teman ya. Harganya agak mahal-mahal sedikit, nah udahlah nggak apa-apa, ya kan. Nah ini dia sudah sangat kenal sekali dengan saya kayaknya teman-temanku. Dia udah mulai agak sedikit tenang, ya kan. Boy, wah dia melihat saya teman-teman, lihat tuh matanya melihat saya teman-temanku. Nah, kelihatan kan? Matanya melihat saya teman-temanku. Nah lihat tuh, boy, ada boy. Nah dia udah kenal teman-teman, hari-hari dia sudah mulai ngeriwik gitu. Perawatannya tetap saya berikan jor-joran puding ya teman-teman ya. Jor jangkriknya teman-teman, kalau jangkriknya dinolin giras dianya. Mungkin ada juga teman-teman yang begitu ya, ketika burung kacer kalian yang masih lepas bahan giras selalu, dan ternyata ekstra pudingnya minim, dia giras sekali teman-temanku. Ketika ekstra puding dinaikkan, dia jadi jinak. Begitupun dengan sebaliknya, ada yang malahan ketika kita jor-jor puding, dianya jadi giras teman-teman. Ketika kita kurangi ekstra pudingnya, dia jadi jinak. Bahkan ada yang langsung keluar faktornya. Kenapa bisa seperti itu teman-temanku? Karena yang satu dia kekurangan, yang satu dia kelebihan. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kelebihan asupan, kekurangan asupan. Tinggal kalian cek saja burung kacer kalian. Ketika burung kacer kalian itu masih lepas bahan, giras, kalian bisa mainin pudingnya, dikurang atau ditambah. Kalau sama orang lain dianya giras, kalau sama saya dianya jinak. Karena dia tahu saya lah tuannya. Ini kita keluarin sekalian ngasih makan terus mandiin ya teman-teman ya. Oke, sudah kita taruh luar teman-temanku. Kemarin ada yang bilang, ah itu settingan konten Mas Eko tuh. Katanya bukan kacar lepas bahan. Ya kalian bisa lihat sendiri. Nih, ini terang nih. Ya kan, posisi di luar nih burungnya nih. Coba kalian perhatikan bulunya, bekas-bekas luka di paruhnya, di kepalanya. Kan bisa kelihatan teman-temanku. Ya kan? Tuh lihat. Nah, kenapa saya tidak memprioritaskan untuk burung kacar ini gacor? Karena dia ini bukan untuk dibikin gacor teman-temanku. Gacor percuma kalau bulu hancur, ya kan. Saya lebih fokus ke bulu teman-teman, perbaiki dulu bulunya, jadi biar dia itu terpenuhi asupannya, kemudian dia bisa mabung. Lihat bulunya kusam sekali teman-teman, kasihan ya. Cuman lihat paruhnya nih teman-temanku. Paruhnya serem kali teman-temanku. Kemudian selaputnya juga tebal walaupun dia kacer lepas bahan ya teman-teman ya. Ini dia burungnya. Coba kalian pikir apakah burung ini burung jadi? Nah, burung yang sudah dirawat lama, coba lihat. Bukan teman-temanku. Ini burung betul-betul keras. Burung betul-betul buahan super nih teman-temanku. Lihat. Nah, cuman dia sudah mulai ngeriwik ya teman-teman ya. Kendala saya merawat burung kacer ini karena di markas kita ini burung banyak. Jadi dia baru belajar ngeriwik itu udah diantem sama yang lain. Baru ngeriwik dikit udah diantem sama yang lain. Nah itu yang bikin burung kacer ini agak gimana gitu. Jadi dia belum berani ngeluarin suara yang terlalu berlebihan. Makanya saya nggak sempat ngerekam teman-temanku. Karena nggak bisa direkam. Terlalu jauh. Saya lihat kan bulunya, saya fokus di mabung teman-teman. Jadi saya akan penuhi asupan nutrisi dia teman-teman, kebutuhan dia. Makanya ekstra pudingnya saya berikan gacor factor supaya burung ini terpenuhi nutrisinya teman-temanku. Ini kita siapin dulu jangkriknya sama gacor factornya biar dia cepet mabung ya teman-teman ya. Biar dia cepet ganti bulu. Nah itu loh.
Jangan disuruh gacor, ganti bulu dulu baru gacor, kan gitu ya enggak? Ini serem bener, bulu aja sampai begitu. Ini bulu dari hutannya nih teman-teman, tapi wajahnya menawan ya teman-teman ya. Nah, paruhnya asik teman-temanku. Cengkeramannya lihat tuh, wah kencang sekali ya teman-teman ya. Kita langsung berikan jangkrik dan gacor vector teman-teman. Nutrisi untuk burung biar asupannya terpenuhi teman-teman, pencernaannya pun bisa sehat. Di sini banyak mengandung kalsium, magnesium, semua yang dibutuhkan oleh burung ya ada di gacor vector ini teman-temanku, supaya bulunya cepat ganti ya teman-teman ya. Males kita lihat bulu burung kusam-kusam gitu ya. Ini saya rawat bener-bener nih teman-teman, siapa tahu jadi bagus dianya, kan gitu. Kalau burungnya itu bulunya sudah bagus, biasanya dikasih gacor vector tuh jadi gacor teman-temanku. Tapi untuk burung yang bulunya sudah bagus ya, kalau dia bulunya hancur, kusam-kusam gitu, biasanya dia akan mabung teman-teman. Nah setelah kita berikan jangkrik, ini langsung tak kasih mandi teman-teman. Dia akan lebih jinak lagi teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah dia masuk keramba. Dia cuman masih agak sedikit waspada ya teman-teman ya. Tapi dia mau mandi ya, karena suhu tubuhnya terlalu tinggi ya teman-teman ya. Jadi ketika dikasih mandi, dia mau mandi teman-teman. Cuman ya masih sedikit-sedikit takut-takut, waspada, sekali nyemplung naik, sekali nyemplung naik, ya kan? Ya wajar saja kan gitu. Tapi perawatan itu masuk untuknya. Kalau dia nggak butuh mandi, nggak mau dia mandi teman-temanku. Ya inilah nikmatnya merawat burung kacer sampah. Ya kan? Ya siapa tahu sampah-sampah nanti jadi emas teman-teman, kan gitu. Ya enggak? Perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Bener nggak? Nah lihat tuh, mandi. Wah kalau lihat burung udah mau nyisir bulu begitu, rasanya nikmat sekali teman-teman. Artinya dia nyaman ya teman-teman ya. Kalau dia nggak nyaman ya dia nggak mau begitu. Dia akan selalu waspada dan gelisah teman-temanku, ya kan? Tapi ini kayaknya dia asik teman-teman. Mudah-mudahan cepat mabung ya teman-teman ya. Nah ini sudah saya angkat dari pemandiannya teman-teman. Ini dia berubah jadi jinak kali teman-teman, gue lihat tuh. Kasihan sekali ya lihatnya ya. Dia berubah jadi agak sedikit jinak teman-temanku. Cuman ya itu, bulunya jelek sekali teman-temanku. Tapi ya nggak apa-apa ya. Nanti kalau udah ganti bulu ya enak. Ini tak pegang tuh sangkarnya, nggak takut dia. Gini ya teman-teman ya, kalau menjinain burung itu ya kita harus tahu, kita harus cek apa yang membuat dia jadi giras. Apakah ekstra pudingnya berlebihan, apakah ekstra pudingnya kekurangan, apakah dia terlalu banyak diberikan penjemuran, apakah dia kurang pemandian, kan gitu. Kelebihan pemandian pun juga akan giras teman-teman. Tinggal kalian saja cek satu-satu, mudah sekali teman-teman. Ya kita dalam merawat burung itu kita harus punya semangat untuk memahami teman-teman. Memahami kesehatannya, memahami tingkah lakunya. Dari situlah kita akan tahu karakter burung kacer kita itu seperti apa. Tapi kalau kita itu cuma ngasih makan saja, ngasih mandi saja, ngasih jemur saja tanpa mau memahami, nah ini yang susah. Contoh begini, kita memberikan jangkrik 5 misalnya, tapi kita itu tidak memahami efek dari jangkrik 5 ini apa sih untuk burung kacer kita. Apakah dia makin tenang, apakah dia makin giras, ya kan, gelabakan dianya, apakah dia jadi kacer yang suka akrobat atau kacer salto, kan gitu, ketahuan teman-temanku. Tapi kalau kita nggak punya semangat untuk memahami, mengenali tingkah lakunya, maka akan sulit kita dalam merawat burung, kan gitu. Burung adalah makhluk yang sensitif. Jadi kita pun harus peka terhadap kondisi burung kacer kita. Memahami kesehatan, memahami tingkah lakunya. Kalau untuk kesehatan sudah saya bahas tentang metabolisme tubuh burung kacer ya teman-teman ya. Dari situ kalian akan paham sistem pencernaannya seperti apa, kan gitu. Nah kita harus mau memahami ketika burung kacer kita itu dikasih mandi, tingkah lakunya jadi gimana. Oh tambah giras dikasih mandi. Artinya apa? Kita bisa mengatur pemandian. Mau dikasih mandi berapa kali dalam seminggu, kan gitu. Begitupun dengan penjemuran teman-temanku. Dikasih jemur 5 menit, 10 menit, 1 jam,
pasti akan ada tingkah laku yang dia tampilkan. Nah, disitulah kita memahaminya. Nanti akan dapat ukuran. Oh, burung kacar kita itu cukup diberikan penjemuran cuman 15 menit. Oh, burung kacar kita itu kalau dikasih jemur setengah jam kurang. Kan gitu. Ya enggak? Makanya sambil rokokan, sambil ngopi. Tapi kalau kalian nggak ngerokok, nggak ngopi, jangan teman-teman. Nanti kalian nyalahin saya. Ya kan? Gara-gara nyimak di daerah kacar ini jadi perokok, jadi tukang ngopi. Jangan teman-temanku. Ya kan? Itu biar santai maksudnya. Biar nggak tegang dalam merawat burung. Oke ya, segitu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.